Masjid Zaitunah awalnya hanyalah sebuah masjid kecil biasa. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya masyarakat barbar di kota Tunis yang memeluk Islam, maka masjid ini pun diperluas. Ubaidillah bin Al-Habhab, seorang gubernur Tunis yang mulai memerintah Tunis pada tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi, adalah pelopor perluasan Masjid Zaitunah hingga sempurna pembangunannya pada tahun 250 Hijriah atau 864 Masehi. Mas Duari, kalau kita lihat dari perjalanan sejarah Masjid Zaitunah, ini kan dicatat dalam sejarah itu pada tahun 110 Hijriah. Ubaidillah bin Al-Habhab, salah satu gubernur Tunis waktu itu mulai merenovasi masjid ini. Nah, yang jadi pertanyaan buat saya adalah kenapa Masjid Zaitunah ini kalau kita lihat dari bentuk fisiknya itu hampir sama dengan masjid yang ada di Kairouan, yaitu adalah Uqbah bin Nafi, dan juga masjid yang ada di Cordoba sana. Oke, ini pertanyaannya menarik ya. Jadi sebelum kita melangkah jauh, kita lihat dulu latar belakang apa yang membuat masjid itu bisa sama. Seperti yang kita ketahui sebelum Islam masuk ya, itu ada peradaban besar yang sudah mengakar kuat di situ dan berkembang pesat mendarah daging bersama budaya masyarakat setempat. Iya. Apa aja peradaban itu? Ada peradaban Bizanti, ada peradaban Romawi. Nah, ini dua peradaban ini juga terkenal di dunia. Wilayah kekuasaannya luas sekali. Luas sekali, betul. Sehingga pengaruhnya juga kuat. Nah, hal ini yang mempengaruhi karena pembangunan masjid yang ada di Kairouan, terus yang ada di Cordoba dan ada di Tunisia ini sama. Karena apa? Ketiga wilayah ini masih masuk dalam kawasan kekuasaan Romawi dan beririsan dengan kawasan kekuasaannya Bizanti. Sehingga bisa kita lihat banyak bukti sekali yang menjadi bukti sejarah bahwa bangunan ini terpengaruh peradaban pada waktu itu, untuk peradaban Romawi dan peradaban Bizanti. Sebagai contoh, itu ada tiang-tiang yang bisa kita lihat, yang keliling ini. Yang dikeliling ini tiang. Lalu kita bisa juga melihat ada ukiran-ukiran yang terletak di atas ini, bangunan-bangunan ini, relief-reliefnya, lalu juga kubah-kubahnya ini ya. Terus ukut atau dalam bahasa Indonesianya itu apa sih namanya ya, yang orang yang melengkung ya, itu menjadi ciri khas dan menjadi bukti kuat bahwa peradaban sebelum Islam, ketika Islam masuk ke wilayah ini sudah mengakar kuat dan mengaruhi arsitektur bangunan masjid-masjid bahkan istana pada waktu itu. Iya. Perluasan Masjid Zaitunah ini telah menghabiskan dana sekitar 112 kotak emas, dan setiap kotaknya berisi sekitar 12.000 dinar emas. Total anggaran perluasan Masjid Zaitunah ini sekitar 1.344.000 dinar emas pada waktu itu. Ini menunjukkan betapa kuat dan jayanya peradaban Islam di Tunisia pada saat itu. Sementara bangunan masjid ini terdiri dari 3 bangunan utama, yaitu Baitus Sholat atau bangunan utama masjid untuk sholat, yang tersusun dan terdiri atas 184 tiang penyangga. Tiang-tiang penyangga ini diambil dari sisa-sisa reruntuhan kerajaan Karthage di Tunis. Sementara untuk luasnya Baitus Sholat ini berukuran sekitar 24 kali 56 meter, yang dilengkapi dengan 13 pintu kayu khas bangunan Arab Maghribi yang dibangun oleh Sultan Abu Zakaria bin Hafs. Beliau adalah seorang pendiri dinasti Hafsiyah yang memerintah Tunis pada saat itu. Bagian utama bangunan yang kedua adalah Sohnul Masjid atau halaman terbuka masjid, yang biasanya digunakan untuk sholat tarawih pada saat musim panas. Sohnul Masjid ini dikelilingi oleh riwak-riwak kecil yang menjadi tempat berteduh sekaligus menjadi sekolah-sekolah Islam pada zamannya. Sementara bangunan utama masjid yang terakhir adalah sebuah menara masjid. Menara ini digunakan untuk mengumandangkan adzan ke seluruh penjuru kota ketika tiba waktu sholat.
Menurut catatan Ibn Abi Dinar, seorang sejarawan kenamaan Tunisia, menara masjid ini dulunya hanyalah menara kecil sederhana. Namun, seiring berjalannya waktu, maka menara pun dipercantik dan ditambah kemegahannya. Terus kalau misalkan kita lihat nih Mas Johari, di sini kan ada banyak sekali relief-relief yang sudah kita temukan ya, yang bisa kita jumpai. Misalkan ada relief tiang, rasnya atau kepala tiangnya. Namun di antara tiang-tiang ini itu ada perbedaan. Nah, gitu. Bisa dijelaskan nggak perbedaan itu seperti apa dan mungkin ada latar belakang? Ya, jadi yang menjadikan saya katakan tadi bahwa salah satu bukti bahwa peradaban sebelumnya Bizanti dan Romawi ini sangat kuat memengaruhi arsitek bangunan ini bisa kita lihat pada tiang. Sebelum kita bahas tiang, kita kenalan dulu dengan tiang. Dalam ilmu Ma'mariyah Islam itu atau seni arsitektur bangunan Islam itu tiang itu terdiri dari 3 bagian. Betul. Yang pertama adalah tijan atau ro'as dalam bahasa Arabnya, yaitu mahkotanya. Kepala tiang itu. Terus ada tubuh tiang. Tubuh tiangnya atau al-imatnya itu. Terus ada dasar tiangnya itu. Nah, ini yang biasanya menjadi ciri khasnya itu bukan di tubuh tiangnya atau di kakinya bukan, tapi di tijan atau ro'asnya. Sebagai contoh bisa kita lihat di bangunan yang luar-luar ini. Ini ciri khas dari Khorasan. Ini baru ini. Jadi Khorasan sangat kelihatan sekali ciri khas dari ukir-ukirannya juga. Lalu di dalam masjid ini juga tepatnya tiang-tiang yang diambil dari bekas bangunan istana-istana Romawi. Itu tijannya itu. Bahkan beberapa tiang itu ada seperti patung burung, dihancurkan kepalanya, tersisa hanya badan dan sayap. Kenapa? Itu memang arsiteknya seperti itu ya, sengaja Sengaja, tapi dihancurkan kepalanya. Kenapa? Karena dalam Islam kan dilarang, istilahnya menyerupai sekali bentuk hewan atau sesuatu itu ya. Sehingga dihancurkan, disisai sayap sama tubuhnya saja. Lalu ada juga tiang dari pengaruh peradaban Islam sendiri, yaitu Al-Hafsi. Itu bisa kita lihat di pengimaman. Ada tiang-tiang kecil di sekitar mihrab pengimaman itu ciri khas dari seni arsitektur dinasti Al-Hafsi. Lalu ada juga Bizanti. Seperti kita lihat sebelum kita masuk ke Baitus Sholah di pintu utama ini, itu ada tiang, terus tijannya itu berupa tijan Bizanti. Terus di pengimaman juga sebelum kita masuk ke mihrabnya itu juga ada 2 tiang besar, tijannya itu juga Bizanti. Tapi yang paling banyak itu Romawi, karena memang kalau kita lihat ada istana Kartas di sana. Itu kan banyak sekali reruntuhannya. Ini reruntuhan itu digunakan untuk melengkapi pembangunan Masjid Zaitunah. Selain daripada kemegahan dari segi bangunan, Masjid Zaitunah ternyata memiliki beberapa keunikan. Di antaranya adalah dari zaman awal pembangunan menara hingga pada saat ini, Masjid Zaitunah masih mengumandangkan azan tanpa menggunakan pengeras suara. Muadzin yang terdiri dari 3 hingga 4 orang ini biasanya akan mengumandangkan azan di atas menara sambil berkeliling di balkon atas menara tersebut. Hal ini bertujuan agar suara muadzin bisa terdengar di seluruh penjuru kota Tunis.